memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2020 dipersembahkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke dan DPD KNPI Merauke bersama narasumber Dr. Stefanus Osok, Sekretaris KPA Merauke, Dr. Inge Sylvia, Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi, Dr. Herat Manuputi, Kepala Klinik Animha, Dr. Maruli Togatoro, seorang ODIF, penulis buku dan motivator, serta Ketua DPD KNPI Kabupaten Merauke, Simon Petrus Balagrace, didukung oleh Noken Enterprise, Cafe Valentine, dan Sinarmas Multi Finance. Baik, selamat pagi dan selamat datang dalam acara Hari AIDS Sedunia tahun 2020 dengan satu tema perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, Bapak Dr. Stefanus Osok. Yang kami hormati Kepala Reproduksi Merauke, Pusat Reproduksi Merauke, Dr. Inge Sylvia. Yang kami hormati Ketua dari Pokja Animha, Dr. Herat Manuputi. Yang kami banggakan Dr. Gigi Maruli Togatoro yang baru saja menyelesaikan buku keduanya. Dan beliau juga seorang ODIF, penulis buku yang produktif dan juga seorang motivator yang bisa menginspirasi kita semua. Dan juga Ketua KNPI serta segenap peserta dari talk show kita pada kesempatan pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat, berkat dan perkenannya kita semua dapat dipersatukan dan dipertemukan kembali di tempat ini dalam satu agenda talk show dan sosialisasi dalam rangkaian memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1 Desember 2020. Dan patutlah kita berbangga pada kesempatan pagi hari ini. Acara ini juga boleh terselenggara dengan baik berkat dukungan dari pemerintah Kabupaten Merauke. Kemudian juga merupakan satu kolaborasi antara Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke dan DPD KNPI Merauke, dan tentunya didukung pula oleh para mitra kami dari Sinarmas Multi Finance dan Cafe Valentine serta Noken Enterprise. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan alaskan dengan doa kepada Kakak Herlina Fonataba. Disilakan untuk memimpin kita di dalam doa. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita sama-sama mengawali kegiatan kita dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia dengan doa. Doa yang saya bawakan dalam agama Kristen Protestan, bagi teman-teman yang tidak seiman bisa menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Patut kami puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih setia rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Maka di pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2020 Tuhan, kami akan melakukan kegiatan talk show. Bapak, para narasumber yang hari ini bersama-sama dengan kami, Tuhan berkati mereka dari awal hingga akhir,
Berkati kami para peserta sehingga pada saat kegiatan talkshow ini Tuhan, ada banyak hal makna yang kami ingat dan kami akan laksanakan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Permulaan pertengahan Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kata Herlina sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, Bapak Ibu narasumber dan juga peserta talk show yang saya banggakan. Sekali lagi terkait Hari AIDS Sedunia tahun 2020 dengan satu tema besar. Perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Mengenal ODA, menghapus stigma. Saya berani, saya sehat. HIV dapat dicegah dan dikendalikan. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa narasumber kita ada 4 dokter di depan kita. Dan nanti ditambah lagi 1 dari KNPI. Saatnya kita akan memulai dialog kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita berusaha 1 jam ke depan kita sudah menyelesaikan mengingat saudara-saudari kita yang beragama Muslim harus menjalankan ibadah sholat. Untuk itu kita akan mulai diskusi sekitar 30 menit. Tidak berpanjang lebar, begitu juga nanti jika ada pertanyaan dari teman-teman peserta dan sangat kami harapkan peran dan partisipasi aktif dari peserta yang mayoritas adalah generasi Z, generasi 4.0, generasi milenial yang punya pemikiran-pemikiran, mempunyai komitmen-komitmen terhadap upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Merauke yang kita cintai ini. Tentunya ini akan menjadi masukan yang sangat berharga mengingat angka kita sudah cukup tinggi di atas 2.400-an kasus. Ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Komisi Penanggulangan AIDS saja atau dari para dokter di Pokja Anima, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai generasi muda yang tentunya punya kontribusi yang sangat besar bagi Kabupaten Merauke. Nah, untuk seluruh peserta, bagi Anda yang nanti akan bertanya atau memberikan saran, memberikan apresiasi, nanti disediakan voucher dan juga gift menarik dari Sinamas Multi Finance. Oke, baik, saya akan langsung saja berbincang-bincang dengan keempat narasumber kita. Tapi sebelumnya saya mau kita semua bisa memberikan apresiasi kepada narasumber kita. Kita beri tepuk tangan kepada narasumber kita yang pertama, Dr. Stefanus Osok selaku Sekretaris KPA Kabupaten Merauke. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, untuk dokter yang paling cantik, ya, yang selama ini bergelut untuk HIV dan AIDS juga, beliau adalah Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi Kabupaten Merauke, Dr. Inge Sylvia. Ya, baik. Kemudian juga seorang ODIF, mentor, penulis buku. Saya berharap sekali teman-teman yang ada di sini juga bisa terinspirasi dari kehidupan beliau yang produktif menulis buku. Dan baru saja launching sebuah buku. Kira-kira nanti ada dapat gift 1 buku kan Pak Dokter? Oke, Dokter Gigi Marulito Gatoro. Dan yang senantiasa berjibaku juga dengan para pasien. Harus memotivasi untuk taat ARV dan sebagainya. Ya, mari kita beri apresiasi untuk Dr. Herat Manupudi, Ketua Pokja Klinik Anima. Iya. Kemudian juga sepertinya baru datang Ketua DPD KNPI Merauke, Kakak Simon Petrus Balagaise. Mari kita beri tepuk tangan juga. Baik. Iya, silakan Kakak Simon bergabung dengan kami para narasumber di depan. Ya, kiranya kehadiran Kakak sebagai Ketua DPD KNPI juga bisa memberikan satu spirit kepada anak-anak muda di Kabupaten Merauke yang kita cintai ini. Baik, yang pertama kepada Dr. Stefanus Osok. Ya, terkait program-program besar KPA saat ini. Nah, sejauh ini target dari program tersebut sudah
sudah terrealisasi atau dari upaya pencapaiannya seperti apa Pak Dokter? Kemudian juga langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke saat ini? Karena ini terkait tema kita kolaborasi, tentunya juga KPA tidak bisa bekerja sendiri ya Pak Dokter ya. Semua butuh saling membangun, saling memperkuat jaringan sehingga mungkin dari program-program ini bisa tercapai. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada KMBI TPD Merauke. Luar biasa telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah HIV di Merauke dalam bentuk kegiatan pada waktu hari peringatan HIV sedunia. Tepuk tangan dulu untuk Merauke. Baik, yang berikut terkait dengan pertanyaan dari Ibu Dinona, dan saya akan menjelaskan sedikit situasi HIV sampai dengan hari ini. Ya. Jadi HIV itu di Merauke itu mulai tahun 92. Ya. Kemudian berkembang sampai dengan 2020 kita kasus itu 2.465 kalau tidak salah. Ya. Memang waktu awal-awal kita di Merauke itu paling tinggi untuk ukuran di Papua. Tapi kemudian dengan adanya perkembangan ya, di Jayapura muncul, Wamena muncul, Nambira muncul ya. Kondisi hari ini kita kira-kira pada posisi nomor 6 atau nomor 7 di antara 29-30 kabupaten kota di Papua. Tapi bukan berarti ini kondisi yang bagus, tidak ya. Karena kalau kita lihat penyebaran atau bahasa medisnya epidemiologi ya, setiap tahun kita masih ada penambahan kasus. Ya kurang lebih sekitar 100-150 seperti begitu. Artinya apa? Masih terjadi penularan di dalam masyarakat. Angka 100-an kasus baru pun itu yang terdeteksi. Kita duga yang terjadi penularan tapi belum terdeteksi masih banyak. Karena apa? Karena kemampuan pemeriksaan kita sangat terbatas. Ya, kepedulian masyarakat untuk tes kesehatan pun juga sangat terbatas. Jadi angka penularan kurang lebih sekitar 100 per tahun rata-rata, ya itu variasi tapi sekitar itu, ya itu yang tercapai dan tercatat dalam laporan. Tapi penularan di luar itu saya yakin masih banyak. Ya. Begitu juga kematian karena HIV/AIDS. Ya. Rata-rata sekitar 70-80 orang per tahun. Dengan tahun ini saja sudah kurang lebih tercatat berapa? 30 sampai dengan bulan September. Memang kalau kita lihat dari angkanya mulai ada penurunan. Nah itu salah satu tujuan kita, nanti sebentar saya jelaskan seperti itu. Ya. Jadi masih ada masalah. Memang dari WHO sudah memperingati kita di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak hati-hati, 2030 HIV/AIDS akan menjadi persoalan yang serius. Oleh karena itu kita di Indonesia berjuang, ada istilah sesuai dengan tema peringatan tahun ini ya, eliminasi 2030 atau akhir dari 2030 sudah dianggap tidak menjadi masalah. Seperti begitu. Nah, indikatornya apa tidak jadi masalah? Kita punya semangat itu ada istilah 3-0. Kita harapkan 2030 zero pertama tercapai, yaitu sudah tidak ada infeksi baru. Ya, kita sekarang kan masih ada. Dari data saya kira nanti akan dibagi, sudah pegang semua nggak? Ya. Nanti lihat saja di kolom kasus baru ya.
HIV per tahun itu kelihatan, ya, masih terdapat, dan itu juga angka yang kita capai. Tapi sebenarnya masih banyak angka di luar itu yang kita belum capai. Nah, ini yang kita semangat kita dalam rangka hari HIV/AIDS sedunia itu, kita harus menuju sana. Jadi sero pertama jangan sampai ada infeksi baru lagi. Sero kedua jangan sampai ada yang meninggal karena HIV/AIDS. Nah, di data itu masih ada meninggal 30 tahun ini. Tahun lalu berapa itu? 65 seperti itu. Nah, target kita 2030 bila perlu jangan sampai ada yang meninggal karena HIV/AIDS. Secara teori itu bisa dan sudah dibuktikan. Sekarang kita masyarakat di Merauke mau tidak seperti itu. Dan ini tergantung kita semua. Nanti mungkin secara teknis Dr. Inge, Dr. Gerard, sudah ada contoh juga Dr. Maruli membuktikan bahwa HIV itu, AIDS itu sudah bukan menjadi momok lagi. Dulu tahun 90-an ini momok. Begitu dibilang HIV itu semacam hukuman mati. Tinggal hitung saja 3 bulan atau 6 bulan mati. Tapi paradigma itu sudah tidak berlaku sekarang. Dia akan bertahan dengan adanya ARV, dia akan bertahan dan dia tidak perlu mati karena HIV/AIDS. Ya, jadi kita optimis saja, kita jangan takut lagi. Jadi sero kedua itu, jadi sero pertama tidak infeksi, sero kedua tidak mati, dan sero ketiga itu jangan takut lagi terhadap HIV. Tidak boleh lagi ada stigma rasa takut kepada HIV. Tidak boleh lagi ada diskriminasi terkait dengan HIV. Oh, dia itu HIV. Sehingga kalau masih ada diskriminasi, kalau masih ada stigma, biasanya orang itu takut muncul, takut periksa tes HIV, ya, takut membuka diri. Nah, ini yang terjadi penularan. Karena sampai sekarang ini kita punya data penularan itu memang cukup menakutkan juga. Dari 2.400 sekian, komunitas yang paling tinggi justru ibu rumah tangga. Mungkin selama ini kita anggap ini penyakit HIV ini PSK orang yang paling banyak. Tidak. Justru yang paling tinggi itu komunitas ibu rumah tangga. Apa mereka ibu rumah tangga PSK? Tidak. Kemungkinan besar mereka itu semua korban dari suaminya. Mungkin ada 1-2 yang memang mungkin punya pasangan yang positif, tapi saya sangat yakin ibu komunitas, ibu rumah tangga ini mungkin korban. Nah, sang suami sendiri tidak mengerti, mungkin menutup diri, takut ketahuan, tidak mau periksa dan lain-lain. Nah, bukan saja di ibu rumah tangga, bukan juga di PSK saja, di kelompok anak muda juga banyak. Data di sini kalian bisa lihat tadi. Ada mahasiswa, ada siswa, ada PNS, ya. Silakan, ini data. Dan terus terang dari perkiraan kita, data ini mungkin hanya baru meng-cover 20-30%. Masih ada 60-70% yang belum tercover, belum terdeteksi. Seperti itu. Ini yang saya harus bicara sedikit detail, dan teman-teman anak muda harus ngerti dan harus terlibat. Nah, semangat kita tahun ini memperingati Hari AIDS itu apa judulnya itu? Perkuat kolaborasi. Kita harus kerjasama baik, meningkatkan solidaritas. Jadi pemuda itu jangan malas tahu saja. Ini persoalan kita bersama. Kalau saudara malas tahu, mungkin saudara akan jadi korban juga. Ya, contoh seperti ibu rumah tangga. Mari kita sama-sama berantas HIV. Caranya bagaimana? Kita punya, untuk menuju Trisero ini kita punya strategi, ada istilah 390, 390%. 90% pertama apa? Kalau bisa 90% kelompok masyarakat, apalagi yang risiko, apalagi kelompok-kelompok yang ada di sini, PSK, petani, nelayan, buruh, ibu rumah tangga, minimal 90% harus tes kesehatan, tes HIV. Ya, itu yang biasa kita sebut VCT. Ya. Nah, kemampuan kita sampai dengan saat sekarang mungkin baru meng-cover 20-30% ya dokter ini. Nah, 20-30% itu yang dapat angkanya ini.
60-70% yang belum diperiksa, kita tidak tahu angkanya berapa. Jadi Bapak Ibu bisa, teman-teman pemuda bisa bayangkan. Begitu. Jadi 90% pertama kita harapkan komunitas harus periksa tes HIV. Terus nanti yang kedua, kalau memang dia positif, kita akan menyediakan obat ARV sehingga dia tidak perlu mati karena HIV/AIDS. Begitu. Kemudian yang ketiga, dia akan didampingi supaya dia tidak gampang mati. Ya, jadi itu program kita. Seperti itu. Ya, jadi saya sekali lagi terima kasih KNP sudah mau melibatkan diri, itu menunjukkan kepedulian dari teman-teman. Nah, apa yang kita harapkan dari teman-teman? Kalau bisa berpartisipasi aktif, berkolaborasi dengan KPA, berkolaborasi dengan teman. Ini kita yang hadir di sini ini kebetulan orang-orang yang memang terlibat langsung dengan program HIV/AIDS. Kalau mau bicara soal VCT, beliau ini ahlinya. Ya, beliau punya tugas bagaimana 90% pertama itu harus tercover. Tapi saya mau katakan, kita baru mencapai 20-30%. Kita minta bantuan dari teman-teman bagaimana menggerakkan supaya ada pemeriksaan. Ya. Kemudian pengobatan ARV, dokter Gerard, seperti itu. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan garis besar. Ya, nanti mungkin dokter Inge, dokter Gerard bisa jelasin. Kemudian dokter Maruli tinggal membuktikan, ya, bahwa beliau ini sudah bertahan, sudah. Saya kenal beliau ini sudah 10 tahun kali ya. Masa seperti biasa saja, sehat sekali. Ya. Jadi itu suatu bukti bahwa HIV itu semua sudah tidak jadi masalah. Sama dengan sakit darah tinggi, sakit gula, kembali ke kita seperti itu. Ya. Nanti terakhir Pak Ketua KNP, mudah-mudahan kolaborasi, komitmen untuk solidaritas dan lain-lain bisa kita bangun ke depan supaya masalah HIV kita bisa menuju eliminasi dengan baik. Saya kira sementara dari saya demikian. Terima kasih. Baik, itu penjelasan dan pencerahan yang sudah disampaikan oleh Dr. Stef Osok sebagai Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke. Saya percaya di antara kita semua ini sudah banyak dan tahu dan bahkan paham terkait bagaimana penularan dan pencegahan dari virus HIV. Hanya dari kami tidak pernah bosan-bosannya untuk terus bisa menginformasikan. Nah, terkait virus itu sendiri dan penularan pencegahannya dan juga untuk capaian dari VCT di Kabupaten Merauke serta target di tahun 2020 hingga Desember tahun ini itu sudah seberapa banyak yang dilakukan. Pertanyaan ini untuk Dr. Inge Sylvia sebagai beliau dari Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Merauke. Bukan begitu ya dokter ya? Jadi animo orang juga mungkin secara pribadi untuk datang memeriksakan diri. Selain dari program-program yang memang rutin ya dokter dilakukan juga, mungkin sekilas bahwa selama ini mungkin stigma-stigma yang beredar terkait siapa saja yang menularkan itu sudah tidak sesuai dengan faktanya, karena kesadaran dari setiap kita itulah yang sebenarnya diharapkan. Dan orang juga ketika mau memeriksakan diri secara sukarela ke pusat kesehatan reproduksi juga tidak merasa seolah-olah seperti terintimidasi, tetapi dengan kesadaran itu tadi bisa datang dan langkah ke pusat kesehatan reproduksi atau ke pusat-pusat layanan lainnya juga termasuk di puskesmas untuk VCT ya dokter ya. Oke, mungkin lebih pada VCT-nya bisa dijelaskan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Demikian juga seperti yang Dr. Stef Osok sampaikan, pada dasarnya secara pribadi saya menyampaikan terima kasih kepada KNPI yang sudah memfasilitasi dialog interaktif ini, dan juga kepada semua
membantu sehingga terlaksananya kegiatan dialog interaktif ini. Ya, saya langsung menjawab pertanyaan tentang HIV. Saya pikir semua yang hadir di sini mungkin sudah tahu ya. HIV adalah sejenis virus. Yang namanya virus itu biasanya virus itu adalah makhluk hidup yang sampai saat ini kita percaya adalah paling kecil. Dia mudah sekali mengadakan mutasi itu perubahan diri. Beda dengan makhluk hidup lainnya atau mikroorganisme lainnya. Mikroorganisme itu macam-macam. Ada virus, ada bakteri, ada yang kita biasa sebut juga kuman, ada sejenis parasit, ya, ada jamur dan sebagainya. Nah, virus sama seperti virus corona. Virus ini juga, virus HIV juga ukurannya paling kecil, harus dilihat hanya bisa dengan mikroskop elektron, dan kami di sini terus terang Micrologi tidak mempunyai mikroskop tersebut. Ya. Jadi yang kami lakukan sehari-hari adalah yang tadi disebut adalah tes HIV, ya. Di mana tes HIV yang kita lihat di dalam tubuh kita, kalau misalnya kita mau tes HIV, sebetulnya apa sih yang diperiksa? Yang diperiksa itu kan darah kita. Darah itu diperiksa adalah antibodinya. Jadi antibodi itu akan muncul kalau ada antigen. Jadi virus, bakteri, atau kuman itu kita sebut antigen. Kalau antigen tersebut masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita tidak usah diperintah, itu sudah kuasa Tuhan, akan mengeluarkan zat yang dinamakan antibodi. Nah, jadi yang kita periksa di dalam tubuh kita itu antibodinya. Dengan kata lain, kalau ada antibodi, berarti di dalam tubuh kita itu kita sudah terinfeksi oleh antigen tersebut. Kalau kita periksa HIV, berarti kemungkinan sudah terinfeksi virus HIV. Demikian juga kita periksa COVID juga, kita periksa adalah antibodinya. Ya. Tadi ditanya sudah seberapa banyak VCT atau target-target untuk Kabupaten Merauke. Tadi Dr. Steposok sudah jelaskan bahwa HIV ada pertama kali di Merauke adalah tahun 1992. Waktu itu kita periksa dan terinfeksi dari awalnya itu dari warga negara asing, yaitu warga negara Thailand waktu itu ya, yang kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Merauke, yaitu menjadi ikan ya di nelayan-nelayan itu ya. Mungkin namanya juga laki-laki datang dari jauh, datang ke sini. Laki-laki itu punya pekerjaan, punya uang yang dicari, tentu saja lainnya adalah seks. Demikian, karena mereka baru terpapar, ya, terutama waktu itu PSK di Kabupaten Merauke, dan sekarang akhirnya seluruh warga negara atau warga Kabupaten Merauke. Adik-adik, mungkin Bapak Ibu sudah melihat atau sudah punya kertas ini. Itu Info AIDS Kabupaten Merauke mulai tahun 92. Jadi ada ceritanya kenapa mulai 92, yaitu mulai pertama kali infeksi HIV di Kabupaten Merauke, dan itu datanya itu harusnya sampai Oktober 2020, bukan September. Sampai Oktober 2020 kita ada 2.465 orang yang terinfeksi HIV di Kabupaten Merauke. Memang betul untuk Provinsi Papua, Kabupaten Merauke adalah kabupaten pertama yang terinfeksi atau ada kasus HIV-nya. Tapi kita sudah melakukan berbagai macam upaya. Kita sekarang sudah turun ke peringkat 7 ya, 7 atau 6 atau 7 di antara 29 kabupaten kota yang ada di Papua. Itu adalah suatu, kalau menurut saya secara pribadi, lumayan lumayan capaiannya, karena kabupaten lain tidak bisa ya, masih berjuang atau masih melakukan berbagai macam upaya. Kita syukur kita sudah turun dari peringkat, tapi bukannya berarti kita harus tenang, di mana kita lihat data di sebelah kanan yang dari data ini, kalau kita lihat tahun, itu perolehan per tahunnya HIV AIDS dan jumlahnya HIV AIDS dan yang paling kiri adalah yang meninggal.
Tadi sudah Dr. Steph juga sudah sampaikan bahwa setahunnya kita kurang lebih 100 sampai 150-an penderita HIV baru. Sedangkan untuk kabupaten lainnya kurang lebih 300 sampai 500, bahkan ada yang 600 kasus HIV baru. Ya itu, jadi kita mencapai ini ya sudah lumayan. Tapi bukannya berarti kita harus tenang-tenang ya. Kita lihat lagi kolom HIV dan AIDS. Kita dianggap cukup berhasil untuk tes HIV-nya. Kenapa? Karena kita capaian atau temuan kasus yang HIV lebih banyak daripada yang AIDS. Adik-adik paham nggak? Kenapa itu suatu keberhasilan? Karena kalau yang AIDS berarti ditemukannya sudah sakit AIDS. HIV kita biasa bagi 4 stadium. Kalau stadium ini Dokter Herat nanti lebih paham. 4 stadium. Stadium 1 itu belum ada gejala. Stadium 2 ada gejala tapi masih ringan. Nah, stadium 1-2 biasa kita sebut HIV. Nah, stadium 3 dan stadium 4 biasa kita sebut AIDS karena sudah bergejala. Nah, syukur di Merauke masih banyak ditemukan yang stadium HIV. Artinya belum bergejala ataupun masih ringan. Tapi kalau stadium AIDS itu berarti sudah sakit, ya. Kalau kita lihat tahun 2020 ada 88 yang ditemukan stadium HIV dan 28 orang ditemukan dalam stadium AIDS, ya. Ini masih lumayan, ya. Tapi kita tidak boleh, sekali lagi tidak boleh terlena. Kita harus berupaya bagaimana caranya untuk menurunkan angka-angka ini, ya. Kalau kita lihat lagi data dari sebelah kiri yaitu jenis kelamin. Kalau kita lihat jenis kelamin laki-laki dan perempuan, teman-teman adik-adik bisa lihat laki-laki dengan perempuan lebih banyak mana? Laki-laki kah perempuan? Perempuan. Nah berarti kalau kita lihat sekilas data dari sini, oh berarti perempuannya yang lebih banyak terinfeksi. Memang betul. Tapi jangan lupa, program saat ini di Kabupaten Merauke mungkin di kabupaten lainnya lebih banyak ke arah perempuan. Seperti contohnya, sekarang setiap ibu hamil diharuskan periksa HIV. Jadi ibu hamil itu sekarang ada yang namanya program triple 3 eliminasi. Eliminasi itu penurunan angka. Jadi sejak tahun 2017 ada program yang namanya triple eliminasi. Bahwa setiap ibu hamil itu diperiksa tiga penyakit. Satu adalah HIV, yang kedua adalah sifilis, yang ketiga adalah hepatitis. Ternyata dengan adanya program triple eliminasi ini memungkinkan menambah temuan pada kelompok perempuan. Sedangkan program untuk laki-laki tidak ada kata wajib. Laki-laki ya siapa saja mau periksa silakan, tapi tidak ada kata wajib. Sedangkan ibu-ibu itu wajib, terutama ibu hamil. Jadi di sini temuannya lebih banyak perempuan. Yang kedua, program yang untuk perempuan, satu tadi ibu hamil. Yang kedua, untuk pekerja seks. Pekerja seks wajib periksa, ya, screening IMS setiap bulan dan setiap 3 bulan periksa HIV dan sifilis. Temuan lagi untuk perempuan. Jadi program saat ini memang lebih banyak ke arah perempuan. Nah, jadi marilah kaum laki-laki melalui KMPI, mungkin tadi Dr. Steph sudah sampaikan, kalau bisa mari kita ajak kaum laki-lakinya. Apakah memang risiko lebih tinggi pada perempuan ataukah perempuan tapi terdampak dari bapak-bapaknya? Kita tidak tahu, ya. Nah, lalu kita lihat lagi di bawahnya adalah pekerjaan. Pekerjaan itu nomor 1 yang paling banyak terkena HIV adalah ibu rumah tangga. Mungkin karena program triple eliminasi tadi, maka ibu rumah tangga naik karena setiap ibu hamil diperiksa. Yang kedua, urutan kedua adalah swasta, urutan ketiga adalah WPSK, urutan keempat petani, urutan kelima PNS. Ya, urutan kelima dari sini adalah PNS, urutan keenam adalah siswa atau mahasiswa, urutan ketujuh buruh, urutan ke-8 nelayan asing, urutan ke-9 TNI polisi. Ini data fakta, bukan kita rekayasa tapi nyata demikian. Kalau kita lihat dari suku bangsa, Papua
dengan non Papua lebih besar, sedikit Papua, yaitu 48%, non Papuanya 44%. Ya. Jadi demikian, ini kurang lebih. Nah, kalau target capaiannya sebetulnya kita tahun ini, kalau tadi kan Dr. Seth sudah katakan, rencana tahun 2030 pemerintah Indonesia menyatakan bahwa stop, tidak ada lagi yang tadi 3-0, 0. Tidak ada infeksi HIV baru, tidak ada kematian karena HIV, dan tidak ada diskriminasi. Untuk mencapai 3-0 di tahun 2030, ada yang namanya percepatan, yaitu program yang tadi sebut triple 3-90. Jadi 90% penduduk Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau di atas 18 tahun itu sebaiknya periksa HIV. Nah, sekarang kembali ke adik-adik, apakah sudah pernah tes HIV? Minimal setahun sekali. Kalau belum, berarti adik-adik belum mengikuti program pemerintah, yaitu 90. Yang pertama, 90% pertama. 90% kedua, begitu ditemukan HIV, langsung minum obat yang namanya ARV. Nah, obat 90 yang kedua ini adalah lebih ke tugasnya Dr. Heran. Lalu yang ketiga adalah Oda yang minum obat, kualitas hidupnya baik. Jadi dia walaupun sakit tapi tidak, walaupun terinfeksi HIV tapi tidak kelihatan sakit. Jadi 90 yang pertama mungkin lebih ke tanggung jawabnya Dinas Kesehatan, maksudnya pada saya. 90 yang kedua dan ketiga mungkin lebih ke Dr. Herat dan Dr. Maruli, di mana berhubungan dengan pengobatan. Ya. Mungkin demikian teman-teman. Ya. Jadi kita sekali lagi kita minta. Jadi tujuannya apa sih dialog itu? Bukan hanya semata-mata dialog lalu ya hanya bicara-bicara, setelah keluar dari ruangan ini selesai, tidak ada tindak lanjutnya, percuma. Ya, kemarin waktu saya dihubungi oleh Saudara Bambang, saya apa sih yang kita inginkan? Percuma. Seperti tadi, maaf ya, saya agak kalau bicara HIV saya juga seperti tadi waktunya jam sekian terlambat, maaf ya. Saya bilang memang menunjukkan bahwa HIV itu tidak terlalu seksi, bukan hal yang seksi untuk dibahas ya, terbukti ya. Kalau kita bicara mengenai HIV yang datang rapat itu saja, kita saja. Jadi kadang-kadang saya kok pagi ini pesimis ya, bukan optimis, pesimis, capek kita tiap hari bicara mengenai ini, tapi dukungannya kurang ya. Jadi ini adalah perlu dukungan dari pemerintah dan juga dari masyarakat. Tidak bisa hanya Dinas Kesehatan atau dari rumah sakit saja. Kenapa? Dinas Kesehatan dan rumah sakit adalah terdampak, ya kan? Mengobati, mengurus mereka-mereka yang karena perilakunya. HIV kan karena perilaku, kebanyakan karena hubungan seksual. 95% sampai 98% itu adalah penularan HIV melalui hubungan seksual bebas, ya. Sedikit karena dari ibu ke bayinya, dan lebih sedikit lagi karena di Merauke dari kasus narkoba ya. Jadi demikian teman-teman, mari kita buktikan, kita dukung bahwa masalah HIV bukan hanya masalah pemerintah atau khususnya Dinas Kesehatan atau rumah sakit, tapi adalah masalah kita bersama. Dengan kepedulian adik-adik, Bapak Ibu semua, ya semoga memberikan atau mendukung program pemerintah yaitu 0 kasus HIV baru pada tahun 2030. Demikian, terima kasih. Luar biasa. Sejak saya mengenal Dokter Inge ini, kalau berbicara tentang HIV itu selalu penuh dengan satu tanggung jawab moral. Dan kiranya kita sebagai anak-anak muda juga punya spirit yang sama, karena diperlukan corong-corong komunikasi untuk adik-adik inilah yang nanti kedepannya juga menjadi perpanjangan tangan kolaborasi dari kami yang bekerja setiap hari untuk program HIV/AIDS. Karena tanpa dukungan, tanpa kolaborasi, tanpa solidaritas, maka apa yang diperjuangkan, yang didengungkan, yang diinformasikan tidak akan mencapai apa-apa. Tetapi di luar sana akan semakin banyak orang yang terinfeksi. Oke, baik. Semoga talk show kita pada kesempatan pagi hari ini juga semakin seksi ya. Oke, juga untuk people yang sementara menyaksikan lewat
No Can Show Channel, nanti bisa juga memberikan apresiasi. Baik, saya melangkah pada Dr. Hera dulu, nanti setelah itu baru Dr. Maruli. Ya, menyambung dari yang sudah disampaikan oleh Dr. Inge, Pak Dr. Hera yang sehari-hari juga bersentuhan dengan teman-teman ODA ya dok ya, yang setiap hari datang dan harus diperkuat terus untuk bagaimana taat ARV. Nah, dokter bisa dijelaskan sedikit terkait dengan terapi ARV dan tujuan dari konsumsi ARV yang harus rutin, dan juga berapa data ODA di Kabupaten Merauke yang dilayani di Pokja di Klinik Animha terkait dengan pengobatannya sampai hari ini dok. Iya, silakan dokter. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya untuk menjawab apa yang tadi ditanyakan. Ya, kebetulan memang selama ini kalau kita bilang pelayanan untuk HIV, kebetulan kita di rumah sakit sampai saat ini dalam pelayanan pemberian ARV. Kalau obat ARV sendiri ini maksudnya untuk menekan jumlah virus yang ada dalam tubuh. Umpamanya kalau di dalam tubuh kita itu ada 100, dengan minum ARV virus itu akan berkurang terus. Memang dia tidak habis. Dia mungkin cuma 20, bahkan 10. Itu yang mana kita bisa buktikan dengan pemeriksaan viral load yang selama ini kita lakukan. Memang alatnya tidak ada di Merauke, alatnya ada di Jayapura. Itu bisa sampai tidak terdeteksi. Tetapi virus itu dia tidak terdeteksi di dalam cairan tubuh, di dalam darah. Tetapi di sel itu masih ada. Itu yang mana obat ARV ini dia cuma bisa membunuh yang di dalam cairan, macam di dalam darah. Di sel dia belum sampai ke situ. Jadi perkembangan virusnya itu yang kita tekan dengan minum ARV. Dan efek daripada minum itu ya seperti yang mungkin salah satu yang mungkin saudara-saudara lihat ya, contohnya Dr. Maruli dengan minum yang baik, dengan minum yang teratur sesuai dengan waktu, sampai sekarang beliau masih sehat, dan itu memang kita bisa katakan sehat. Ya, kenapa ada dibilang istilah ODA, ODIP? ODA berarti dengan penyakit, ODIP orang yang hidup dengan virus di dalam tubuh. Itu ada perbedaan di situ. Kenapa mereka ini yang sudah dibilang ODIP, ya ini orang-orang yang sehat. Begitu. Memang cuma perbedaannya dia harus minum obat setiap hari dan tepat waktu. Itu aja. Terkait data ODA yang saat ini rutin memeriksakan diri di Klinik Animha dok. Iya. Kalau data ODA, kita di sini dari kalau klinik buka Iya. dari 2002 kalau tidak salah, Iya. sampai saat ini itu berjumlah 1.707 sekian, 75. Kenapa data itu kalaupun kita bilang beda dengan apa yang ditampilkan mungkin dari KPA, karena memang di sana masih data mentah. Artinya dokter ini umpamanya ketemukan lewat screening itu sudah langsung masuk, tapi di kita ya kalau dia sudah datang berobat di layanan itu baru terhitung. Jadi walaupun 10 orang itu terdeteksi, tapi yang datang di kita yang dilihat umpamanya datang 5, ya berarti kita catat itu 5 yang baru. Iya. Yang 5-nya tidak. Artinya ketika dilakukan screening atau tes HIV ya secara sukarela, tes darah secara sukarela itu 10. Nah dari 10 ini ketika 5 yang datang ke klinik Animha untuk diterapi ARV dan sebagainya
Itu yang terdata sebagai pasiennya dokter ya. Yang 5 ini berarti kan keputusan juga tergantung dari orang tersebut ya dok ya. Nah itu yang datanya untuk di VCT, tetapi yang terlayani di klinik Anima itu yang terdata di situ ya dok ya. Kira-kira kendala-kendala apa saja dok yang dihadapi oleh mungkin masyarakat yang ketika VCT dia tahu dia HIV, adakah ketakutan-ketakutan atau stigma atau apapun itu yang pada akhirnya menghentikan langkah dia untuk ke klinik, untuk diterapi, untuk dikonseling lebih dalam lagi, untuk dibangun lagi motivasinya. Kan tiap-tiap orang beda, tidak sama ya. Mungkin ada begitu tahu dia HIV langsung down, tidak ada support dari keluarga, bahkan mungkin langsung mengalami diskriminasi seperti itu dok. Memang banyak kendala kalau kita dalam pelayanan di klinik. Seperti tadi ya, itu rasa ketakutan. Yang saya tahu saya HIV berarti saya mati, tidak ada obat. Karena hal-hal ini yang sering gaung di luar, seperti itu. HIV itu tidak punya obat. Itu yang menjadi kendala, sering mereka nggak mau datang. Karena rumor-rumor yang di luar yang berkembang sedemikian. Padahal yang kita tahu HIV ada obat dan hidup sehat seperti orang lain, asal mau mengkonsumsi ARV setiap saat. Ini mungkin pemahaman-pemahaman ini yang menjadi sering kendala. Mana yaitu diskriminasi. Oh kalau saya positif mati saya, berarti saya diusir dari keluarga, pekerjaan, saya dijauhi dari pergaulan. Hal-hal ini yang sebenarnya jadi masalah. Kenapa? Walaupun ada yang terinfeksi, tidak mau datang berobat, yang akhirnya dia lebih memilih untuk mati, bahkan mungkin menyebari juga yang lain. Seperti itu. Iya. Oke, berarti memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua ya, untuk terus tidak lelah-lelahnya untuk menginformasikan bahwa satu-satunya pengobatan yang bisa dilakukan yaitu dengan mengunjungi ke klinik Anima atau pusat-pusat layanan dan mendapatkan ARV. Sejauh ini ARV-nya masih gratis dok? Sampai saat ini semuanya pemerintah sediakan gratis. Oke. Berarti ini kembali ke mindset kita juga ya, bahwa segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya dan tidak membuat kita langsung jadi down. Kadang perasaan down itulah, semangat yang patah itulah yang pada akhirnya semakin melemahkan kondisi pasien ya dok ya. Oke, banyak hal yang nanti kita bisa gali teman-teman. Saya melangkah dulu sebelum ke Ketua DPD KNPI ke Dr. Maruli. Dr. Maruli yang terinfeksi HIV sejak usia 45 tahun dan sekarang beliau tetap sehat, bahkan aktif menulis. Ya, kalau boleh saya bilang sebagai penulis juga, ini buku pertamanya dokter kena HIV 2018 ya dok ya? Kemudian baru saja launching tahun ini, tepatnya tanggal 1 Desember kemarin, sebuah buku lagi yang beliau tulis, punya arti sebelum mati. Dan boleh dibilang beliau juga menjadi motivator bagi sesama teman-teman ODIF, ODA, bahkan untuk kita semua yang masih sehat seperti saat ini, untuk bisa bagaimana kita belajar dari kehidupan seorang dokter Maruli Togatoro. Oke dokter, apa yang memotivasi dokter punya keberanian untuk membuka diri, membuka status? Karena pasti banyak sebagian orang juga untuk takut, malu, takut disingkirkan, takut didiskriminasi ketika dia membuka status bahwa dia adalah seorang ODIF atau ODA. Oke, silakan dokter. Tapi sebenarnya kita beri tepuk tangan untuk Dr. Hera. Terima kasih saya memilih berdiri. Karena saya sangat senang dengan acara seperti ini. Jadi kalau untuk membicarakan HIV saya paling bersemangat ya. Terima kasih untuk kesempatan diberikan bagi saya untuk boleh sedikit sharing ya, saya perkenalkan dulu, mungkin masih ada yang belum kenal. Nama saya Dr. Gigi Maruli Togatoro. Saat ini saya juga bekerja di klinik HIV sama dengan Dr. Hera di klinik Animha RSUD Merauke. Ya, saya tahu status HIV saya itu tahun 2014.
Dan saat itu memang sudah stadium lanjut ya. Jadi memang daya tahan tubuh saya sudah sangat rendah sekali. CD4-nya atau daya tahan tubuhnya itu tinggal di angka 10 ya. Dari angka normal daya tahan tubuh orang normal itu 500 sampai 1500 ya. Tapi saya sudah di tahap AIDS ya, seperti dikatakan tadi. Saya sudah di dalam stadium 4, udah kondisi AIDS, jadi memang sudah banyak ya, sudah banyak penyakit-penyakit penyerta yang lain ya. Dan saya saat itu saya terinfeksi itu tahunnya di Jakarta, karena sebelumnya saya bekerja di rumah sakit. Saya sendiri masih bekerja seperti biasa ya, bekerja seperti biasa. Saya kurang tahu juga informasi HIV, jarang saya dengar walau saya bekerja di rumah sakit. Tapi tiba-tiba saya sering masuk rumah sakit. Jadi memang kondisi saya sudah jelek sekali. Tapi saya nggak menyangka juga kalau saya terinfeksi HIV. Sehingga satu saat dulu saya pikir dulu saya akan menjemput kematian. Tapi kok nggak mati-mati juga ya, gitu loh, kok nggak mati-mati juga. Itu yang saya pikirkan dulu. Kenapa nggak mati-mati juga? Keluarga saya juga memang sebetulnya juga tidak mendukung saya. Tapi saya percaya mereka tidak mendukung saya itu karena informasi yang mereka tahu tidak begitu paham tentang virus HIV, sehingga mereka menganggap saya mempermalukan keluarga. Itulah yang mereka tahu, mempermalukan keluarga. Kamu seorang dokter kok bisa terinfeksi HIV, karena yang beredar di masyarakat itu kebanyakan yang terinfeksi HIV itu adalah yang kurang bermoral lah, kira-kira begitu ya, yang seks bebas lah gitu ya. Sebetulnya perlu saya katakan kembali, saya tertular HIV itu dari perilaku saya yang saya tidak paham benar, tapi saya pernah melakukan kegiatan hubungan seks yang berisiko. Jadi saya tidak tertular HIV dari pekerjaan saya sebagai dokter gigi ya. Bukan, sama sekali bukan, tapi dari faktor hubungan seks yang berisiko ya. Sehingga saya tertular, sehingga saya keadaan saya sangat jelek sekali saat itu. Tapi setelah itu karena saya merasa ini satu beban bagi saya ya, sesuai dengan profesi saya juga beban bagi saya. Saya tidak mau menanggung sendiri gitu ya, maksudnya saya tidak mau stres sendiri, makanya saya langsung membuka diri ke publik. Saya ini seorang dokter gigi, tapi saya terinfeksi HIV. Itulah awal kebangkitan saya, karena saya nggak perlu tutupin apapun. Terus kemudian saya banyak lagi belajar tentang informasi HIV yang benar, sehingga saya bisa melakukan pengobatan, sehingga saya bisa hidup sehat seperti sekarang ini. Saya juga dengan tujuan membuka diri bagi saya ke publik, tujuan saya hanya positif, karena saya sudah merasakan di stadium 4, stadium AIDS gitu ya, sakit ya, maksudnya. Jadi supaya tujuan saya membuka diri ke publik itu supaya yang lain itu tidak perlu tertular seperti saya gitu ya. Stop virus di saya. Anda yang lain tidak perlu tertular seperti saya. Mari menjaga perilaku supaya tidak melakukan kegiatan yang berisiko yang mengakibatkan bisa terinfeksi virus HIV seperti saya. Tapi setelah saya menjalani juga pengobatan, saya melihat kondisi saya dari sebelumnya yang sudah sangat jelek sekali. Saya mengalami perubahan yang luar biasa setelah saya rutin dan minum obat secara teratur ya. Saya tetap kembali sehat, saya bisa bekerja kembali. Bahkan di mana-mana saya kalau bicara seperti ini saya akan terlalu bersemangat ya, karena saya perlu meluruskan informasi yang selama ini yang masyarakat, yang mitos-mitos atau pendapat-pendapat yang salah itu perlu saya luruskan. Itu tujuan saya pertama untuk kenapa saya membuka diri. Saya buktikan ke masyarakat kalau orang HIV itu masih bisa berprestasi, masih bisa hidup sehat. Sekarang ini
status viral load atau virus di dalam darah saya itu adalah sudah tidak terdeteksi, yang artinya tidak terdeteksi. Kampanye saya sekarang tidak terdeteksi, yaitu tidak bisa menularkan ke orang lain. Tidak bisa menularkan ke orang lain. Virus HIV tidak saya tularkan kepada orang lain. Bahkan orang yang HIV juga bisa memiliki keturunan yang tidak terinfeksi HIV. Itu selalu komitmen saya. Jadi bagi saya selalu saya bilang sama teman-teman saya, hidup sehat seperti yang saya alami itu hanya semudah taat ARV, patuh minum ARV. Itu selalu saya bilang. Kalau saya sendiri juga pemahaman saya juga tentang virus HIV ini, bahwa virus ini adalah fakta medis, ya, fakta medis, bukan aib. Jadi saya tidak malu mengakuinya pada siapapun. Di mana-mana pun saya berbicara HIV, saya tidak akan malu, karena ini bagi saya ini bukan aib, ini fakta medis. Jadi saya tidak perlu malu mengakuinya kepada siapapun. Membicarakan HIV di tempat umum, saya tidak perlu bisik-bisik atau bagaimana gitu ya. Tapi saya perlu jelas supaya orang lain paham tentang informasi ini, sehingga saya yang orang HIV tidak perlu didiskriminasi. Saya tunjukkan kepada orang lain, saya tunjukkan kepada masyarakat kalau saya bisa sehat, saya masih bisa berguna bagi orang lain. Saya tidak menularkan HIV kepada orang lain karena virus di dalam tubuh saya ini sudah tidak terdeteksi, ya. Saya bisa sehat secara fungsional. Saya merasa saya sama dengan saudara-saudara yang tidak terinfeksi HIV. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya bangga dengan diri. Harkat dan martabat saya sebagai manusia itu sangat saya pahami. Harkat dan martabat saya sebagai manusia itu tidak berkurang sedikit pun karena saya terinfeksi HIV. Jadi saya sangat semangat sekali kalau mau meluruskan stigma terhadap orang dengan HIV. Saya langsung gemes gitu ya. Ayo saya ceritakan, ini diri saya hidup sehat, masih bisa berkarya, masih bisa berprestasi sama seperti orang yang tidak HIV. Dan saya juga selalu bilang, saya tidak perlu dispesialkan, saya juga tidak perlu diistimewakan, ya. Saya seperti orang yang lain, saya hidup sehat, saya masih bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi contoh, menjadi role model bagi yang lain, sehingga tidak perlu mendiskriminasi atau menstigma orang dengan HIV. Itu kira-kira sekilas yang boleh saya jelaskan. Nanti kalau ada masih pertanyaan, saya dengan terbuka saya akan menjawab. Terima kasih. Mari kita beri standing applause untuk Dr. Aruni Togatoro, luar biasa. Kiranya ini sebuah motivasi untuk kita semua bahwa seorang dokter yang terinfeksi virus HIV bisa tetap sehat, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Selamat datang dalam acara Talk Show Sosialisasi HIV/AIDS dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2020, dipersembahkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke dan DPD KNPI Merauke bersama narasumber Dr. Stefanus Osok, Sekretaris KPA Merauke, Dr. Ina Sylvia, Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi, Dr. Herat Manuputi, Kepala Klinik Animha, Dr. Maruli Togatoro, seorang ODIF, penulis buku dan motivator, serta Ketua DPD KNPI Kabupaten Merauke, Simon Petrus Balagaise, didukung oleh Noken Enterprise, Cafe Valentine, dan Sinarmas Multi Finance. Baik, kita kembali lagi dan narasumber kita yang terakhir, Kakak Simon Petrus Balagaise selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Merauke juga akan memberikan statementnya, ya. Nah, terkait dan situasi HIV saat ini di Kabupaten Merauke, Kakak Simon, bagaimana pandangan dari KNPI sendiri dengan program-programnya
mungkin ada yang juga bersentuhan dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, dan langkah-langkah apa yang diambil oleh KNPI untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Merauke. Silakan, kita beri tepuk tangan. Saya berdiri ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya apresiasi untuk narasumber yang sudah hadir pada saat ini. Kegiatan ini bisa terselenggara atas kerjasama kita KNP dan KPA di Merauke. Koordinator kita juga merupakan anggota KNP, di mana kita gagas untuk melaksanakan kegiatan Hari AIDS sedunia. Yang terhormat Bapak Dr. Steph Osok juga menjadi senior kita, senior saya. Beliau sudah banyak bekerja di Kabupaten Merauke untuk menanggulangi HIV maupun di bidang kesehatan dan banyak hal yang mereka tahu. Dan saya di sini hanya seorang pemuda yang mungkin belum tahu betul tentang HIV itu apa, tapi saya juga pernah menjadi volunteer selama 4 tahun pada Dr. Inge yang juga spesialis untuk HIV, bicara tentang apa itu HIV ya, AIDS, dan juga Mbak Dokter siapa yang minta maaf ya, saya lupa namanya. Dokter Maruli. Ya, Dokter Maruli yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih sekali Pak Dokter. Ini luar biasa, Pak Dokter bisa hadir di tengah-tengah kita pemuda, bisa menguatkan kita sebagai pemuda bahwa HIV itu sebenarnya ada, dan HIV itu sebenarnya kita bisa mengobatinya dan kita bisa terhindar dari maut. Ini dokter sudah ada. Pak Dokter Hera juga sudah ada. Terima kasih. Pak Dokter Hera juga salah satu teman saya juga dulu waktu saya di Bandung. Pak Hera ada di Jakarta. Jadi luar biasa Pak Hera bisa tangani Oda hari ini. Hari ini saya mau sampaikan bahwa kita pemuda harus bisa kita kreatif. Kita pemuda harus sehat. Pemuda harus bisa membawa diri menjadi orang yang produktif dan berkualitas. Kita sehat berarti kita produktif dan kita berkualitas. Mari saya ajak semua pemuda-pemudi yang ada di Merauke, kita terus bekerja, terus mengutamakan kesehatan kita dari semua bidang, terutama khususnya di bidang HIV/AIDS. Jangan kita pemuda seolah-olah melakukan seks bebas. Perlu saya sampaikan bahwa saya juga sebagai seorang volunteer waktu di Bandung selama 3 tahun. Jadi kita bekerja dengan Binter Busi, saya bekerja dengan Binter Busi Bina Taruna Irjen Cendrawasih, di mana yayasan ini bekerja sama dengan International Foundation, itu punya Amerika di Jakarta. Jadi saya sebagai volunteer, waktu itu saya menjadi koordinator Bandung dengan Jakarta, di mana saya cerita khusus untuk anak-anak Papua kita. Waktu itu saya spesialis untuk volunteer datang ke mereka, karena minta maaf kalau ada anak Papua yang saya sebut hari ini, kita anak-anak Papua khususnya, ketika kita ada di Jawa itu kita lupa semuanya tentang apa itu kesehatan. Maka saya juga sebagai koordinator, saya selalu sebagai volunteer datang mengajak mereka untuk VCT. VCT itu volunteer counseling test. Bagaimana kita harus tes itu supaya kita tahu kita positif atau tidak, terutama kepada
anak-anak muda kita yang memang sudah melakukan seks lebih dari satu orang, atau tidak, istilahnya kita tidak setia dengan istri kita, atau mungkin kita harus melakukan seks karena nafsu birahi atau dan sebagainya ya. Ini ada pengalaman saya di mana saya sebagai volunteer, saya datang mengajak anak-anak Papua. Untuk seorang volunteer itu memang berat, karena kita mau ajak satu orang saja untuk tes saja itu luar biasa, setengah mati. Karena ini menyangkut psikologinya orang, psikologi pemuda, apalagi kita datang kepada anak-anak mahasiswa. Itu pasti ada kata-kata, kok kayak dokter saja, kok kayak ini dan itu sebagainya ya. Tapi ini kita pekerja sosial, kita membantu para dokter dan program yang kita jalankan. Jadi memang pada saat itu target yang sudah kita lakukan, kita sosialisasi terus kepada anak-anak Papua. Memang di kalangan khusus mahasiswa, jadi istilahnya orang mahasiswa kita orang Papua, Pulau Jawa kita kuliah, kita bebas dari sanggahan-sanggahan orang tua. Sampai di sana kita banyak bebas. Apalagi kita dekat, ya tanda kutip, kita laki-laki ada anak Papua itu sering minum, mungkin tidak kontrol diri kita sudah pikiran yang negatif. Maka saat itu saya sebagai volunteer, saya datang ajak teman-teman Papua dan seluruh Papua dari Merauke sampai Sorong, mari kita visiti. Tapi banyak ada alasan. Jadi memang pada saat itu saya cerita satu hal, ada adik dari pegunungan, dia bilang, aduh kakak saya kesakitan di kelamin saya. Saya bilang, kesakitan kenapa? Bilang begini dia, jadi konsultasi, dia bilang ini pada saat saya kencing di bawah pohon, dia bilang itu tuan tanam toke dia parah gitu. Jadi bengkak. Tautannya memang sakitnya agak lama, tapi saya bilang sudah begini. Kalau boleh, kalau tuan tanam toke punya barang itu dia bengkak, mari kau periksa dulu. Biar nanti dokter yang tentukan. Dia bengkak dari barang apa. Ya sudah saya bawa dia pergi periksa. Nah, ternyata dia sudah bukan tuan tanah itu, dia karena dia kencing di bawah pohon, tapi memang karena dia punya cara dia yang salah sehingga dia dapat pengobatan dari dokter. Nah, cara-cara seperti begini kan kita kalau sudah kena begitu kita menghindar. Tapi saya ajak mari biar tuan tanah toki kok, tapi mahal sudah. Tidak apa-apa, nanti kita obati tuan tanah sudah dengan cara dokter, kita periksa dulu. Jadi begitu. Jadi saya tidak bisa bicara banyak. Saya ada di depan para pakar orang semua ini, dokter-dokter. Saya pikir mereka lebih tahu tentang itu, tapi saya cerita sedikit pengalaman ini. Pada akhirnya saya mau ajak semua pemuda, OKP dan semua pemuda Merauke, mari kita coba datang ke KPR, kita coba tes, kita visiti. Kita visiti ini kita bisa akan lebih berarti kita akan mengetahui siapa diri kita. Kita akan mengerti, oh ketika saya visiti berarti saya sudah, berarti saya bebas dari HIV. Jadi macam orang mau periksa itu susah sekali, karena itu menyangkut psikologi kita ya. Jadi harus ada konselor ya. Kalau kita susah begitu, mungkin ada konselor ya. Itu kita harus menghadap ke konselor, baru kita harus jadi kita didampingi. Biarlah kita curhat dengan konselor. Waduh Pak, begini kita curhat ya. Konselor itu dia merupakan key person. Begitu ya Pak dokter ya. Dia merupakan key person, nanti dia berikan kita solusi untuk kita bebas dari HIV. Nah, saya ajak semua, mungkin yang hadir sini mari. Kita datang, kalau kita datang rame-rame kan tidak enak. Ayo mari kita datang ke KPS di sini baik. Pak konselor saya bisa datang kan? Kita mau visiti. Demikian, terima kasih.
mungkin sedikit meluruskan, bukan di KPM, Kakak Simon, di PKR. Oh iya, baik. Nanti kalau ke KPR dikira mau demo ya. Iya. Ya, semoga juga semakin banyak dukungan untuk teman-teman aktivis. Jadi artinya ajakan untuk melakukan VCT menjadi salah satu program dari KNPI. Ya, baik. Iya, dia mesti dirangsang dulu baru nanti suaranya keluar. Ya, baik. Kebetulan program kita di KNPI, program mengenai kesehatan kita sudah masukkan, kita sudah tetapkan. Jadi dalam hari-hari besar seperti ini patut kita laksanakan seperti itu. Maupun acara-acara kesehatan lainnya, kita punya ada koordinator, kebetulan koordinator dia juga orang yang ada di KNPI, maka saya pikir dia pasti kita sama-sama ikuti kegiatan-kegiatan yang ada dalam program kita akan laksanakan. Demikian. Ya, sekali lagi kita berapresiasi untuk Ketua DPD KNPI. Baik, karena waktu juga sudah mau menunjukkan ke jam 11, kita mungkin estimasi waktu ya sekitar 11.30 bisa ya teman-teman ya. Kita langsung closing karena saudara-saudara kita yang muslim harus menjalankan ibadahnya. Nah, sesaat lagi sebelum saya berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepada teman-teman sekalian, mungkin saya nanti akan berikan kesempatan 3 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, kita mau dengarkan yang mau lewat ini. Dan tentunya ada gift yang menarik menanti Anda. Tetap bersama kami. Selamat datang dalam acara Talk Show Sosialisasi HIV/AIDS dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2020. Dipersembahkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke dan DPD KNPI Merauke bersama narasumber Dr. Stefanus Oso, Sekretaris KPA Merauke, Dr. Ines Sylvia, Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi, Dr. Herat Manuputi, Kepala Klinik Animha, Dr. Maruli Togatoro, seorang ODIF, penulis buku dan motivator, serta Ketua DPD KNPI Kabupaten Merauke, Simon Petrus Balagaise. Didukung oleh Noken Enterprise, Cafe Valentine, dan Sinarmas Multi Finance. Baik, kembali lagi bersama kami masih dalam sesi talk show tentang HIV dan AIDS dan tentunya bersama 5 narasumber kami. Baik, untuk teman-teman peserta talk show, siapa saja yang sudah mempersiapkan pertanyaan, pernyataan, kritik, saran, ya. Oke, silakan, akan tersedia voucher dan juga gift cantik dari Sinarmas Multi Finance. Oke, silakan teman-teman, ya. Oke, boleh. Ya, 1 dari sayap kiri. Ada lagi? Oke. 3 dari sayap kanan. 2 lagi dari sayap kiri. Kita langsung borong ya. Langsung borong saja. Masih 2. Tambah 1 lagi. Ayo anak muda. Iya. Maksudnya 3 kan? Sini ya. Oke. Baik. Ya. Kakak duluan ya. Masih 4 ya. Kita buka 2 lagi. Oke, silakan. Kalian atau disuruh. Baik, selamat pagi semuanya. Nama saya Khairina dari Pimpinan Daerah Nasional Asia. Saya mengapresiasi acara yang digelar oleh KNPI pada hari ini untuk membangkitkan kesadaran kita yang sudah lama. Kalau dulu tahun-tahun 90-an, awal 2000 masih sering kayak seminar-seminar HIV AIDS, sekarang sudah jarang seminar HIV AIDS gitu ya. Jadi ini sangat bagus. Yang ingin saya tanyakan begini dari narasumber,
kan kalau ibu hamil itu biasanya ada pemeriksaan HIV ya untuk ibu-ibu hamil pada saat mengandung itu. Apakah ada program? Jadi yang diperiksa itu cuma ibunya aja. Apakah ada program mungkin sedini mungkin sebelum dia hamil, mungkin dari catinnya gitu kan? Kalau calon pengantin itu yang perempuannya yang disuntik tete lah kayak begitu. Apakah biar aman, apakah ada program seperti itu ya? Jadi untuk pemeriksaan HIV untuk calon pengantin. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk sekalian dokter yang hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Sifo Huda dari Pemuda Muhammadiyah Merauke. Yang ingin kami tanyakan di sini Pak Dokter terkait dengan sekaligus satu bentuk komitmen kita bersama di dalam menuju 2030 ini ya, mengakhiri AIDS ini. Langkah apa yang bisa kami mengambil bagian dari itu? Kebetulan hadir di sini Ibu-ibu Aisyah, kemudian dari Muhammadiyah, NU, kemudian atau organisasi kepemudaan yang lain. Sekiranya kami bisa membawa oleh-oleh hadir ke tengah komunitas kami kembali di dalam membangun satu optimis 2030 itu benar-benar berakhir. Itu yang perlu dokter sampaikan kepada kami, apa yang harus kami menjadi bagian ketika kami hadir di tengah-tengah komunitas kami kembali. Yang kedua yang saya tanyakan, sejauh mana menurut dokter keseriusan pemerintah menangani AIDS ini dibanding dengan corona? Dari awal sekarang kan corona kita lihat benar-benar serius pemerintah. Apakah memang, kalau saya lihat kan sama-sama akibat membunuh, tapi keseriusan mana? Atau jangan-jangan memang dimolor-molorin gitu sampai kita punya target 2030 ke akhir. Kenapa kalau 2025 harus berakhir? Kenapa boleh tidak seperti itu? Demikian dua hal itu saya mengucapkan terima kasih. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatwa. Di sini saya mau bertanya kepada Dr. Marulito Gatoro khususnya, sebagai orang yang pernah terpapar dengan HIV/AIDS, kira-kira bagaimana motivasi atau dorongan dari dokter untuk memotivasi teman-teman yang sama memiliki penyakit seperti ini tapi malu untuk memberitahukan kepada dokter untuk memeriksakan? Bagaimana cara dokter untuk menunjuk dan mengajak kira-kira untuk mereka bisa bersama memeriksakan kesehatannya dan bisa saling terbuka seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Dari Asia, kemudian dari kakak Karlini, 4 ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah Kabupaten Merauke. Yang ingin saya tanyakan yaitu, mungkin kita lihat dari tabel yang dibagikan ke kami, yaitu tentang banyaknya ibu-ibu rumah tangga yang terpapar kena HIV/AIDS. Apakah dari KPA itu sendiri atau mungkin dari rumah sakit untuk memberikan pengetahuan atau sosialisasi khususnya kepada ibu-ibu rumah tangga, karena mereka itu kadang tidak sadar dan tidak mau untuk memeriksakan diri, sedangkan mereka itu terpapar oleh HIV/AIDS. Yang mungkin kita kembali kepada dokter yang tadi bilang beliau sudah terpapar AIDS
sudah stadium 4, tapi beliau sudah 6 tahun ke depan ini alhamdulillah sehat, dalam keadaan sehat karena beliau tahu dan memeriksakan diri dan berobat. Nah, untuk antisipasi itu mungkin dari KPA harus selalu memberikan sosialisasi seperti tahun-tahun yang sebelumnya untuk mencapai 2030 zero. Oke, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kakak Heri? Iya, saya cuma mau saran saja. Saya mewakili Katani Support Group. Salah satu KDS di Merauke ada Merauke Support Group, yang Yayasan Cendrawasih Bersatu dan Katani Support Group. Dari data kasus ibu rumah tangga 515 yang sudah dideteksi dalam hal ini VCT langsung. Ketika kita lihat corona ada di Merauke, ini saya tujukan kepada Dokter ini, apakah mungkin ada program-program khusus yang diberikan kepada mereka yang rentan HIV/AIDS dengan program baru gender, sehingga gender dengan HIV ini melihat hal ini sangat di Merauke sangat rentan sekali perempuan yang menjadi pelaku ibu rumah tangga dengan menjadi pertama menjadi beban kerja yang lebih besar di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga saya kira bahwa program gender dengan HIV sudah bisa diterapkan kepada ibu hamil maupun kelompok-kelompok perempuan yang lain dengan kerjasama baik KDS-KDS yang ada di dalam program preventif bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berikan apresiasi kepada KNPI di mana bisa bekerja sama dengan KPA bahwa program yang bisa mereka lakukan adalah hal ini nyata di depan kita. Kita apresiasi dulu. Mari kita berikan. Yang saya sarankan kepada Ketua KNPI Kabupaten Merauke, saya kira bahwa perlu luaskan KNPI sampai ke tingkat akar rumput di kampung. Seperti Komisi Penanggulangan AIDS yang melakukan punya kelompok kerjasama dengan Yayasan Santo Antonius, ada kelompok basis di kampung dengan kompak Komisi Penanggulangan AIDS kampung. Sehingga KNPI bisa mendobrak semua pemuda di kampung dengan program-program yang lain. Karena kami lihat bahwa kasus narkoba di tingkat kampung juga cukup tinggi. Kita ada di daerah perbatasan antara PNG dengan Merauke, Indonesia. Dan kita lihat jalur masuk cukup tinggi di Kabupaten Merauke. Sehingga mungkin program ini betul-betul KNP buat sampai ke tingkat akar rumput. Program ini akan ditindaklanjuti kerjasama dengan KPA, Dinas Kesehatan, sehingga orang di kampung, teman-teman di kampung mereka tidak tumbuh, mereka juga jemput bola. Terima kasih perusahaan dari saya. Oke, baik, kita sudah tinggal 5 penanya dan waktu sudah menunjukkan jam 11. Jam 10 lewat 55, 5 menit lagi jam 11 kurang lebih. Iya, dari saya kiri ada pertanyaan? Iya, satu. Iya, pertanyaan dari orang dalam. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Marcel Aditya, saya dari Noken Enterprise. Ada 3 pertanyaan, sedikit saja. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Dokter Inge. Ini dalam rangka sekarang kan kita sudah tahu COVID-19 itu kan berupa virus juga. Nah, apakah antibodi itu mempunyai karakteristik yang kita bisa deteksi sehingga kita bisa membedakan antibodi yang muncul pada saat pemeriksaan itu antibodi yang menandakan bahwa virus yang ada di dalam tubuh itu adalah virus HIV atau COVID? Karena kan jangan sampai orang tes HIV begini, tes virus misalnya, tapi tidak ada karakteristiknya. Jadi pada saat tes, oh ternyata COVID, padahal antibodi yang keluar umum, kelihatannya semua. Jadi pas dia tes COVID, HIV dibaca COVID. Pas dia tes tes HIV, ternyata yang ada COVID, tapi yang muncul antibodi. Jadi oh ini COVID juga. Jadi kan mungkin itu dari saya, penasarannya saya saja. Terus kedua, saya tujukan kepada yang terhormat Ketua KNPI.
Kita sekarang tahu kan kasus penularan HIV di Merauke ini kan paling besar ini kan katanya dari seks bebas. Seks bebas di usia dini, usia muda gini kan, kita sudah tahu lah, ini sudah bukan barang baru lagi kan. Anak-anak muda zaman sekarang di Merauke itu kan kebanyakan kita sudah lihat. Apa upaya yang bisa dilakukan KNPI untuk menekan angka seks bebas di kalangan pemuda-pemudi di Merauke? Yang kedua, kita juga tahu kalau perkembangan komunitas penyimpangan perilaku seksual di Merauke itu tinggi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Karena setahu saya KPA juga lagi berusaha untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas penyimpangan seksual yang tidak kelihatan. Dan itu memang mungkin tidak gampang. Mungkin ada upaya dari KNPI untuk membantu untuk ini menekan angka itu komunitas penyimpangan seksual. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Voucher tidak berlaku untuk orang dalam ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, kita punya waktu Bapak Ibu narasumber kurang lebih 20 menit sebelum jam 11.30. Jadi mohon dijawab singkat padat sehingga bisa memenuhi apa yang menjadi pertanyaan dari peserta. Bagaimana? Masih ada lagi? Tidak ada. Oke, saya close ya. Baik, silakan yang mau merespon pertama. Ya, Dokter Inge, ya mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Untuk semua pertanyaannya, dokter ya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua penanya. Saya pikir ini yang hadir kebanyakan pemuda ya, atau ya pemuda-pemudi ya. Mungkin ada beberapa mungkin nanti dibagi. Yang saya jawab adalah yang mungkin berhubungan dengan tugas saya. Nah ini ibu hamil ya tadi penanya pertama, kan ada program untuk ibu hamil. Apakah ada program untuk calon pengantin? Seperti tadi katanya kan calon pengantin sudah di setiap mau menikah kan diimunisasi ya, di TT ya, tetanus toksoid gitu singkatannya ya. Nah kalau untuk masyarakat umum, memang saat ini dari Perda, kan kita ada punya Perda ya. Di dalam perda tersebut tidak ada aturan untuk catin, untuk periksa HIV. Tapi ada beberapa institusi yang sudah menerapkan hal ini, terutama adalah di TNI. TNI biasa setiap akan anggotanya yang akan menikah, biasa mereka memeriksakan calon pengantinnya itu atau sebelum menikah periksa HIV, tapi di dalam Perda sepengetahuan saya tidak ada. Ya, kalau misalnya itu mungkin kebijakan nanti ya kebijakan pemerintah daerah ya, mungkin itu. Saya pikir bagus juga sih idenya. Waktu itu ada wacana ke arah tersebut, tapi kita maksudnya kalau terlalu menekankan juga nanti mungkin maaf ya kita pemerintah juga kan kalau mau membuat suatu peraturan daerah mungkin kan harus ya melihat dari segala sisi ya dari segala aspek, termasuk juga maaf waktu itu kita merencanakan seperti rumah-rumah kos, rumah-rumah sewa itu juga harus melapor juga ya. Tapi ya di satu sisi ya sisi lain ya karena banyak berdiskusi jadi akhirnya ya ada sebagian yang dihilangkan termasuk calon pengantin juga ya tes HIV. Tapi sekali lagi ada beberapa institusi itu tergantung dari keputusan pimpinannya atau kebijakan pimpinan institusi tersebut. Saya jawab lagi mungkin yang ke pertanyaan yang berhubungan dengan saya ke-6 ya, antibody. Jadi begini, mungkin teman-teman masih bingung ya, bagaimana sih caranya kok bisa mendeteksi antibody ini ya. Pada dasarnya itu ada alat rapid namanya. Rapid ini diperuntukkan untuk memang mengetes antibody yang bersangkutan. Misalnya rapid untuk COVID, ya dia untuk mendeteksi antibody COVID. Rapid untuk HIV mendeteksi antibody HIV. Jadi beda alatnya. Jadi nggak bisa untuk COVID, terdeteksi ini HIV, tidak. Nah, tapi ingat bahwa pemeriksaan untuk lebih menekankan atau lebih menjamin keabsahan dari pemeriksaan tersebut biasanya kita tidak menggunakan satu jenis pemeriksaan saja, tapi bisa 2 bahkan 3 jenis pemeriksaan.
Contoh HIV untuk mendiagnosa HIV itu tidak, memang saat ini cukup dengan rapid, tapi bukan dengan satu rapid, harus tiga rapid 1, 2, dan 3. Jadi kalau kita mendiagnosa seseorang, misalnya si A datang periksa HIV, oh kamu reaktif atau kamu ya terpapar HIV, itu tidak dengan satu rapid tapi dengan 3 rapid, tapi dengan metode yang berbeda, ya. Jadi rapid 1, 2, dan 3. Nah dari 3 ini harus ketiga-tiganya harus reaktif. Bagaimana dari 3 pemeriksaan rapid ini 2 reaktif, 1 non reaktif, atau 1 reaktif, 2 non reaktif, itu tidak bisa didiagnosa. Itu namanya indeterminate atau masih tanda tanya. Disarankan nanti periksa lagi 1 bulan atau 2 bulan kemudian. Kenapa tunggu 1 sampai 2 bulan? Ingat, ada yang namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa di mana virus masuk ke dalam tubuh kita, lalu tubuh kita akan mengeluarkan antibodi. Berbeda, kalau COVID itu kan 14 hari ya, 2 minggu. Sedangkan untuk HIV itu kurang lebih 6 minggu. Makanya kalau ada seseorang, misalnya, maaf, saya tadi malam melakukan hubungan seks bebas yang diperkirakan misalnya pasangan saya HIV. Lalu hari ini, pagi ini saya periksa HIV. Tidak bisa, tidak akan terdeteksi. Karena harus menunggu 6 minggu. Kemudian baru virusnya atau antibodinya baru muncul, ya. Jadi kalau ada yang hari ini misalnya tadi malam berisiko, ya kita sarankan ya pertama jangan melakukan hubungan seks bebas lagi. Kalau mau melakukan hubungan seks dengan pasangannya, misalnya yang sudah berpasangan, kita anjurkan pakai kondom karena kita belum bisa memeriksa antibodinya sampai 6 minggu ke depan atau 1 bulan sampai 2 bulan ke depan. Makanya sekali lagi kalau yang periksa antibodi HIV lalu yang tadi harus 3-3-nya reaktif ya. Kalau hanya 2 atau 1 saja reaktif, itu tidak bisa didiagnosa. Kita anjurkan dia datang kembali atau periksa kembali 1 bulan atau 2 bulan kemudian. Pokoknya yang penting melewati masa inkubasi. Karena ada yang disebut periode jendela. Periode jendela itu adalah di mana virus sudah masuk ke dalam tubuh kita, tapi kita antibodinya belum terdeteksi. Itu yang disebut masa jendela. Nah makanya kadang-kadang ada juga orang yang khawatir, maaf ya, sehubungan dengan PMI ya, UPD. Nah itu periode jendela. Nah sebetulnya periode jendela juga sudah bisa diperiksa, tapi pemerintah atau di Merauke belum bisa mendeteksi hal itu. Itu bisa tapi mungkin di Jakarta ya, atau mungkin Surabaya, karena biayanya masih mahal. Nah itu ya, jadi jangan takut. Kalau saya periksa HIV nanti muncul COVID ya, tidak, karena berbeda, rapidnya berbeda ya. Mungkin itu sebetulnya selain antibodi ya yang tadi saya sampaikan, ada juga itu pemeriksaan antigen atau virus. Nah seperti tadi Dokter Maruli katakan bahwa di tubuh saya virusnya sudah tidak terdeteksi. Jadi selain periksa antibodi, kalau misalnya Dokter Maruli kita periksa rapid antibodi akan positif terus karena antibodinya ada terus. Nah, tapi didukung untuk keberhasilan pengobatan ARV, beliau kan sudah nyatakan bahwa di dalam tubuh saya virusnya sudah terdeteksi. Ada yang namanya adalah pemeriksaan jumlah virus atau viral load. Biasa kita singkat VL, viral load. Nah, Merauke belum bisa ya. Kita biasa kirim ke Jayapura, di Labkesda Jayapura. Itu biaya pemeriksaannya masih gratis. Semua pemeriksaan yang berhubungan dengan atau pengobatan yang berhubungan dengan HIV, syukurlah ya, di kita di Merauke masih gratis ya, termasuk pemeriksaan viral load itu gratis, tapi bukannya gratis semua, tapi ada yang membiayai, yaitu dalam hal ini masih didukung oleh Global Fund, oleh Bank Dunia. Bank Dunia memberikan bantuan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Biasanya dibantu adalah tiga penyakit, disingkat ATM, AIDS, TBC, dan malaria. Nah, tapi Bank Dunia bantuan tersebut rencananya akan berakhir di tahun 2020 ini. Jadi nanti mulai tahun 2021 kalau kita mau memeriksa viral load lagi itu harus dibebankan. Tapi
dari Dinas Kesehatan sudah kemarin sewaktu merencanakan anggaran tahun 2021, saya sudah mengingatkan kalau bisa kita siapkan dana untuk pemeriksaan viral load, ya, untuk jadi tidak beban gitu. Lumayan periksa viral load itu sekitar berapa? 650.000 kah 700.000. Dan 1 tahun mungkin 1 kali atau 2 kali ya periksa viral load untuk melihat keberhasilan pengobatan, ya. Demikian. Mungkin itu yang bisa saya jawab, nanti mungkin kalau masih ada tambahan. Mungkin saya nambah sedikit dari apa yang tadi disampaikan Dr. Inge. Jadi antibodi kita itu tidak ada karakteristik ini untuk apa-apa gitu. Pokoknya kuman yang masuk pasti akan diserang. Entah itu virus, mau bakteri, mau apa saja itu kemudian diserang. Kalau hubungan itu dengan COVID, kita kan pakai selama ini rapid sama swab. Rapid yang kita tes ini kita ambil antibody. Antibody itu kenapa kalau kita yang orang itu kita tidak perlu takut juga, karena itu dia antibody berarti secara umum, bukan belum spesifik. Oh berarti kalau sudah ambil rapid positif, kenapa orang pikir kalau sudah rapid positif berarti saya sudah COVID? Tidak, karena itu antibody secara umum, dimana antibody seseorang itu akan meningkat bila tubuh kita terserang oleh kuman. Jadi nanti dari situ baru kemudian kalau ternyata ada antibody yang meninggi di kita, baru kemudian kita ke swab. Swab ini yang spesifik. Dan kalaupun kita yang ada virus umpama HIV, kita tidak perlu khawatir. Kalau swab nanti ketahuan saya HIV status, tidak. Kita ambil di mana kuman itu hidup di tenggorokan, kecuali kita ambil di darah. Dan itu memang spesifik hanya COVID. Begitupun pemeriksaan untuk HIV, virus cukup untuk viral. Jadi tidak akan tertukar dan tidak akan terbuka. Terima kasih. Ya, baik, saya tambahkan yang akan kita lantik di distrik. Saya berharap agar nanti dalam waktu dekat kita bisa berkoordinasi dengan Pak Dokter, Steph, dan mereka mungkin Pak Dokter Hera, khususnya untuk HIV itu mungkin kita volunteer. Mari seperti apa yang tadi saya katakan, kita ajak semua pemuda, kita langsung action, kita ajak pemuda yang mungkin tadi dikatakan dekat dengan seks bebas, kita ajak untuk bisa datang visiting. Nah, dengan adanya Android ini, itu kita pemuda saat ini mudah sekali. Orang tua tidak tahu, orang tua sangat tidak tahu. Dia bilang, Bapak sakit, pergi salah satu kegiatan yang kita lakukan membantu menanggulangi HIV/AIDS. Demikian. Terima kasih buat Mbak tadi yang sudah tanya sama saya, apa kira-kira motivasi saya buat teman-teman saya yang positif sama seperti saya. Tujuan utama saya sebetulnya membuka diri itu saya menepis stigma yang buruk selama ini ya terhadap orang dengan HIV, bahwasanya orang HIV itu masih bisa sehat secara fungsional. Saya tidak pernah ada yang namanya sakit ya, kalau namanya sama seperti orang lain ya, kalau sakit flu ya bisa aja gitu ya. Tapi kalau saya katakan saya hidup sehat, saya HIV bisa tetap sehat. Itu menjadi motivasi yang paling kuat ya untuk orang-orang lain, untuk teman-teman saya. Saya selalu bilang untuk hidup sehat seperti yang saya alami adalah semudah kita patuh ARV ya, semudah kita patuh ARV. Kemudian kalau kita patuh ARV, disiplin minum ARV-nya ya pasti viral load-nya itu tidak terdeteksi, jadi sehat seperti saya. Bisa sehat seperti saya, bisa berkarya kembali dan tidak perlu menularkan lagi ke orang lain. Tidak perlu menular. Itu menjadi psikologi kalau kita masih jadi teman-teman saya yang lain itu saya selalu motivasi mereka supaya mereka patuh ARV
sehingga tidak ada lagi penularan ke orang lain. Kenapa sih masih ada orang masih tertular, masih ada pasien-pasien baru? Berarti ada orang yang HIV positif yang memungkinkan menularkan ke orang lain, ya. Masih ada di luar sana yang masih menularkan ke orang lain, masih ada yang belum terdeteksi. Kalau saya kan jelas-jelas kalau sudah tidak terdeteksi seperti yang bilang tadi, saya tidak lagi menularkan ke orang lain. Bahkan ke pasangan saya pun saya tidak menularkan HIV. Karena apa? Karena di dalam tubuh saya itu sudah HIV, virusnya sudah tidak terdeteksi. Itulah menjadi motivasi kuat bagi saya. Seperti saya bilang juga tadi di awal, HIV itu adalah fakta medis, jadi bukan aib. Jadi sih tidak perlu kita malu ya kalau terinfeksi HIV. Yang pasti kita bertanggung jawab. Itu selalu saya bilang, jadilah orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab saya sebagai orang dengan HIV, saya harus disiplin berobat, disiplin minum obat, tetap hidup sehat, tunjukkan kepada orang lain sehingga orang lain tidak perlu mendiskriminasi atau menstigma orang dengan HIV, ya. Itu yang menjadi tujuan utama saya. Kenapa sampai sekarang masih terjadi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV? Karena apa? Selalu saya bilang karena tidak berdaya. Jadi kalau saya nggak ada maksudnya nggak ada alasan orang untuk mendiskriminasi saya dan menstigma saya. Wah, saya hidup sehat kok, saya bersama dengan Anda yang tidak HIV. Saya akan selalu bilang seperti itu. Jadi nggak ada orang bisa mendiskriminasi saya. Jadi saya orang yang paling bebas di dunia ini, saya bilang. Saya selalu bilang orang paling bebas di dunia ini. Orang tidak perlu menggosip saya atau berbicara di belakang saya. Saya sendiri yang menceritakan kalau saya HIV positif, saya hidup sehat, saya masih bisa berkarya, saya masih bisa menjadi contoh bagi teman-teman saya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu malu. Terus saat ini untuk Mbak yang bertanya, saya hadiahkan satu buku ini, tulisan saya. Ya, boleh maju ya, silakan Mbak, boleh maju terima satu buku dari Dr. Maruli. Bagi good people atau teman-teman juga yang berminat buku ini, murah saja. Menghadap kamera. Oke, ya. Satu eksemplarnya 150.000. Jadi tadi dari perwakilan pemuda Muhammadiyah mengenai keseriusan, ini memang pertanyaan susah-susah gampang. Presiden kira-kira heboh nggak kalau ada bom meledak di Merauke? Heboh ya? Berarti itu artinya apa? Serius tidak kalau ada seperti itu? Serius. Sekarang COVID, tadi kan dibandingkan antara COVID dengan HIV. COVID memang kebetulan pandemi. Yang berbicara tentang COVID siapa saja? Presiden bicara nggak? Menteri-menteri bicara nggak? Bupati bicara nggak? Anggaran COVID di Merauke berapa? Hampir 50 miliar. Yang mati di Merauke ada COVID mati berapa? Belum. Tapi serius tidak pemerintah? Serius. Nah sekarang HIV. HIV di data sudah 30 orang mati. Anggaran di Dinas Kesehatan saya kira tidak sampai 1 miliar. Di KPA 400 juta. Di rumah sakit saya tidak tahu berapa. Ada yang bicara pejabat di Merauke, ada yang bicara tentang HIV. Apalagi jangankan di Merauke, apalagi Menteri Kesehatan ada bicara HIV di Merauke enggak? Tidak. Kira-kira serius nggak pertanyaan saya? Nah, saudara yang jawab sendiri ya. Kira-kira begitulah. Jadi kondisi kita di Merauke seperti itu. Jadi ini suatu tantangan untuk kita dengan kondisi yang sangat terbatas, tapi justru saya yakin dengan semangat, dengan kepedulian, ya kita bisa menuju eliminasi. Ya, jadi semangat saja. Apalagi pemuda. Ya, jadi makanya setiap tahun kita memperingati Hari AIDS di dunia itu. Dengan bambu runcing pun mudah-mudahan bisa kita menuju eliminasi seperti itu. Karena kondisi kita kayak begitu, ya. Jadi saya ingin kasih ilustrasi, saudara bisa membayangkan. COVID yang kita meninggal sudah miliar.
Nah, HIV yang kalian bisa lihat data ini, sudah berapa yang meninggal ini? 30 kan? Kita diam-diam saja. Seperti itu. Nah, jadi itu untuk pertanyaan yang tadi. Yang kedua soal komitmen. Nah, ini komitmen ini, atau mungkin ini komitmen terakhir, soal ibu rumah tangga. Memang sekarang ini jadi PR besar kita, karena ibu rumah tangga kita anggap jadi korban dari situasi yang memang tidak mendukung. Oleh karena itu memang saya harap partisipasi dalam pertemuan ini, ya, komitmen sesuai dengan Hari AIDS, membangun komitmen, kolaborasi dan solidaritas, ya, supaya bagaimana kita mendukung program ini secara baik. Ya, memang kita sudah berusaha sosialisasi lewat RRI dengan Dharma Wanita kita undang, tapi kelihatan masih belum maksimal. Ya, jadi mungkin keluarga, punya ibu, punya saudara, punya apa, punya organisasi, ya, sosialisasi supaya mereka mau, sebenarnya yang paling penting bagaimana mereka mau tes HIV saja dulu di sini. Ya, karena topik kita, subtopik kita itu berani untuk tes HIV. Dan topik ini selalu diulang-ulang karena kesannya masyarakat Indonesia termasuk kita di Merauke ini belum berani. Terima kasih KNP sudah memprakarsai kegiatan ini. Semoga kegiatan ini tidak sampai di sini saja, ada kelanjutan dan sesuai juga dengan apa yang tadi dari Ketua KNP sudah katakan, ada kelanjutan. Jadi intinya di lapangan kita selalu jangan tiada hari tanpa sosialisasi. Teman-teman di sini sudah dengar, sudah makin paham tentang HIV, bagaimana strateginya, bagaimana mencapai eliminasi. Itu disosialisasi, kemudian diajak untuk mau periksa HIV. Saya kira itu saja yang paling penting. Makin banyak yang mau tes HIV, itu saudara sudah punya kontribusi yang luar biasa untuk program ini. Baik, saya kira itu saja dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi kelima narasumber kami, terutama juga dari KNPI yang sudah berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, di mana juga bisa mengundang teman-teman generasi Z, generasi 4.0, generasi milenial. Karena di tangan kalianlah bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua, bahwa AIDS bisa mencapai titik zero. Dan bersama-sama dengan kolaborasi dan solidaritas, mari kita dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Merauke. Kita berharap semua bahwa generasi muda adalah semuanya sehat tubuh, jiwa, dan raga. Dan ini merupakan aset bangsa, aset Kabupaten Merauke yang kita cintai ini. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga terkait moral, agama, sikap, bahkan kesehatan juga. Itu menjadi poin-poin penting untuk bagaimana kita berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Merauke. Apresiasi untuk para generasi muda yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk narasumber kami, Pak Dr. Stefanus Oso, kemudian Pak Dr. Inge Sylvia, Dr. Gigi Maruli Togatorok, Dr. Heran Maluputi, dan juga Kakak Simon Petrus Balagaise. Sekali lagi, mari kita bersama-sama perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir dari AIDS 2030. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan berakhirlah acara sesi talk show terkait isu HIV dan AIDS di Kabupaten Merauke kita cintai ini. Saya percaya bersama dengan KNPI akan banyak program-program terkait isu kesehatan yang akan menjadi topik bahasan di diskusi-diskusi cerdas seperti ini, yang juga memberikan satu informasi kepada masyarakat secara luas. Saya Winona yang dipercaya sebagai moderator pada kesempatan kali ini juga mengucapkan terima kasih
atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh penyelenggara dari DPD KMPI dan juga Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, karena saya juga menangani bidang advokasi di KPA. Jadi saya percaya ke depan adik-adiklah juga yang akan menjadi penerus-penerus kami di Kabupaten Merauke yang kita cintai ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemampuan, pengetahuan, dan segala yang terbaik. Dan kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan pada kesempatan ini kita akan segera menutup diskusi kita dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini kita tutup dengan foto bersama. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi-sesi talk show cerdas selanjutnya yang akan terus digelar di Kabupaten Merauke yang kita cintai ini. Terima kasih juga untuk Pemda Kabupaten Merauke yang sudah memfasilitasi kami dengan berkegiatan di auditorium Pemda Kabupaten Merauke. Sampai jumpa dan terus semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dan seperti biasa tidak akan melewati ini. Mari kita foto bersama. Kepada narasumber kami juga mendapatkan gift dari Sinarmas Multifinance, buat cangkir cantik, dan juga ada beberapa voucher yang nanti juga kita akan berikan bagi penanya. Oke, terima kasih. Mari kita foto bersama. Selamat datang dalam acara talk show sosialisasi HIV/AIDS dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2020. Dipersembahkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke dan DPD KMPI Merauke. Bersama narasumber Dr. Stefanus Oso, Sekretaris KPA Merauke, Dr. Inge Sylvia, Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi, Dr. Herat Manpuri, Kepala Klinik kita atur sama dulu ya. Dr. Martin, seorang Nanti teman-teman kita atur dulu, teman-teman kembali ke dulu. serta Nanti kita atur posisi fotonya ya. KMPI Kabupaten Merauke, Simon Petrus. Nanti kita atur posisi. Oke, cukup. Oke, baik. Begini, sebelum kita foto sama-sama. Iya dong. Sebelum kita foto sama-sama, sebenarnya hari ini luar biasa, momen ini bisa kita laksanakan atas nama